asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrah dan iradahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat seiring salam barokah pula kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati ibu-ibu KPM yang sudah berhadir pada tempat yang sangat sederhana ini. Baiklah, izinkanlah pada pertemuan kelompok saya akan memberikan sedikit bimbingan ataupun pencerahan lebih detail. Kita diskusikan tentang bagaimana pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Ya, rata-rata penerima bansos PKH itulah orang yang sudah mempunyai anak, dan ibu hamil itulah bagian daripada komponen PKH. Nah, langsung saja kita ke pokok permasalahan. Yang pertama, ini Bu, kita lihat yang pertama dengan poin penting, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ya, apa itu yang penting pada kesehatan ibu hamil? Kita harus memperhatikan, ya, kita harus memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, dan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Itulah ya Bu, pentingnya gizi untuk ibu hamil. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa di saat ibu sedang mengandung ataupun dalam proses kehamilan, ibu harus mengoptimalkan yang namanya menjaga kesehatan. Ya, ada sebagian ibu-ibu kalau hamil itu tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu lelah, ya, dan upaya menjaga anak, ya, kandungannya itu harus dijaga. Dia tidak boleh mengangkat beban yang terlalu tinggi, terlalu berat, ya, demi kesehatannya. Dan yang terpenting Bu, seperti yang ada gambar di sini, dia harus sering konsultasi ke dokter. Kalau kita di sini ada yang namanya bidan desa, terus kalau di desa ada yang namanya posyandu, ya Bu, itu setiap bulan ada yang namanya posyandu. Ibu-ibu di sini apakah semua rutin kunjungan ke posyandu? Rutin Ibu? Ya, kalau rutin alhamdulillah. Tetapi walaupun ibu bilang rutin, kami selalu memverifikasi ibu tiap bulan. Kami selalu berkonsultasi dengan ibu bidan mengenai data ataupun mengenai kehadiran tumbuh kembang si anak. Itu kami selalu memverifikasi. Kalau nanti ibu tidak percaya, ibu boleh tanyakan sama ibu bidan, ataupun ada ini ketua kelompok, coba ditanyakan sama ketua kelompok. Setiap ada posyandu, saya selalu hadir memantau siapa yang tidak hadir di posyandu. Karena salah satu komitmen PKH yaitu kehadiran kesehatan, hadir ke posyandu, ya, hadir ke posyandu, dan pendidikan. Itu komitmen PKH, ya, yang itu yang terpenting dari komitmen PKH. Oke Bu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak? Oke, kalau tidak Ibu, kita akan lihat slide selanjutnya, yaitu dampak kekurangan gizi. Ya, ini dampak kekurangan gizi. Yang pertama, saat ibu hamil tidak menekan dengan badan yang rendah. Ya, jadi ini dari faktor keluarga, itu bayinya untuk sehat, ya. Yang kedua, untuk bayi sendiri, dia mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kalau gizi ibu tersebut, asupan gizi ibu kurang, dia akan
akan bersifat mengalami gangguan dan pertumbuhan sakit. Nah, di program kita PKH itu kalau ibu-ibu sudah hamil, itu ibu silahkan lapor ke kami ya. Tapi jangan ibu bilang, Pak saya hamil, nanti kebetulan saya tanya siapa yang menghamili, itu sudah menjadi bahan tawaan. Tapi itu canda Bu ya, supaya jangan terlalu tegang Bu ya. Jadi kalau sudah hamil itu ibu laporkan kepada kami. Kalau ibu malu laporkan kepada saya, di sini ada yang namanya ketua kelompok. Nanti biar ketua kelompok yang memberitahukan kepada kami. Itulah pentingnya ketua kelompok ya. Selanjutnya Bu, bagi orang dewasa, ini ada gambarnya bersin-bersin. Daya tahan tubuhnya itu lemah ya. Ini dia kalau sudah anak-anak, gangguan pertumbuhan ya, gangguan pertumbuhan. Kalau sekarang pada pertemuan yang lalu saya ada sedikit menyinggung yang namanya stunting. Stunting itu adalah Bu, anak yang pendek. Mohon maaf ya Bu, kalau ada anak-anak dari ibu-ibu yang pendek, itu bukan artinya stunting semua, tapi stunting itulah pertumbuhannya lambat ya. Itu di pertemuan selanjutnya ada Bu, itu ada namanya 1000 hari 1000 HPK ya, 1000 hari pertama 1000 kelahiran itu ada Bu. Oke, kalau dia menuju yang namanya remaja, dia kesulitan untuk belajar, prestasinya di sekolah rendah. Kan seperti sama juga seperti di dalam kelas ya, sama-sama belajar, sama-sama semua. Kan ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya rendah. Itu dipengaruhi semuanya oleh gizi. Ya, gizi ini dipengaruhi oleh semuanya. Terbentuk ke sini. Oke, selanjutnya Ibu, ini ada sedikit action yang perlu saya sampaikan. Kecukupan gizi dan kesehatan selama ibu hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Ya, misalnya anak ibu ada yang lahir 3,2 kilo, ada yang lahir 3,8, ada yang lahir 4 kilo. Ada Bu ya, itu semualah proses gizi ya, proses dampak daripada kekurangan dan kelebihan gizi tersebut, gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, selanjutnya bayi sehat akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya. Terkadang bayi sedikit bersin, demam, itu berpengaruh kepada yang namanya gizi. Oke Bu, dan dari bayi tumbuh menjadi anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Itu semua tergantung yang namanya faktor gizi Bu. Oke Bu, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil ya. Ini ada 10 ya, ada 10 item layanan kesehatan untuk ibu hamil yang harus ibu prioritaskan, yang harus ibu periksa setiap bulannya. Yang pertama Bu, pengukuran tinggi dan berat badan ya. Ibu karena komitmen PKH kita harus ada posyandu ya. Jangan malu Bu datang ke posyandu ya. Selanjutnya tensi darah ya, itu untuk untuk melihat tekanan darah. Yang ketiga Bu, lingkar lengan atas ya. Jadi ini semua ibu bidan sudah mengerti nih Bu. Ini saya cuma mengingatkan kepada ibu-ibu bahwa inilah penting layanan kehamilan ya, layanan kesehatan selama hamil ya. Karena ini kalau ibu tidak memberikan layanan kesehatan, tidak memeriksa layanan kesehatan, ini akan berpengaruh ke sini Bu, ke bayi ibu, ke anak ibu, dan prestasi yang ada di sekolah. Oke Bu, yang terakhir, ini seperti yang saya jelaskan, yang saya sampaikan, walaupun tidak saya membaca, tapi sudah ada nih penjelasan bidan. Kalau di sini namanya Bu bides ya Bu, bidan desa. Ada yang namanya pustu. Silakan ibu konsultasi ke bides. Tapi kalau ibu mempunyai sedikit uang, itu ibu boleh
berkonsultasi dengan ke dokter spesialis ya. Oke Bu, ini dan yang terpenting Bu yang ingin saya sampaikan, demi anak-anak ini Bu, proses ibu hamil itu kalau bisa Ibu ya, kami sangat mengharapkan itu jarak antara kehamilan itu maunya jangan terlalu cepat Bu. Jangan tahun ini Ibu sudah kasih kakak baru, sudah ada rezeki, tahun depan kasih lagi ya. Itu memang rezeki Bu, tetapi ini untuk keselamatan dan kesehatan bayi, jarak kehamilan itu Bu kalau bisa jangan terlalu dekat lah ya Bu. Jadi kalau misalnya bolehlah diminta dicari kesenangan yang lain ya Bu ya. Ini kita sudah dewasa semua Bu ya, nggak apa-apa ya. Oke Bu, sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak? Oke. Nah ini yang terakhir Bu ya, yang terakhir ini pesan untuk ibu hamil. Walaupun di sini ibu hamil cuma 1, 2, 3 orang ya, tapi ini ada pesan ya untuk ibu hamil. Tapi apakah itu tidak perlu untuk orang lain? Perlu. Siapa tahu nanti ibu A, ibu B, ibu hamil sudah mengikuti yang namanya pengarahan atau dari pendamping PKH. Yang pertama, ibu hamil makan makanan bergizi dan seimbang. Ya, ini harus ibu makan makanan bergizi dan berimbang. Yang kedua, ibu harus periksa ke puskesmas minimal selama hamil itu 4 kali Bu ya. Selama kehamilan ibu harus periksa selama 4 kali, 4 semester ya, 1, 2, dan 3, dan 4. Ini terserah Bu ya. Yang ketiga, konsumsi tumbuh kembang bayi itu selama kehamilan ya, makanan-makanan yang bergizi Bu. Yang kedua, lakukan imunisasi dini ya. Ini walaupun terjadi sedikit keraguan di tempat kita, percayalah kamu Bu, di negara kita ada yang namanya MUI, di negara kita ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia, ada yang namanya Majelis Ulama Daerah, ada yang namanya MPU. Mereka yang bertanggung jawab ya, walaupun dikatakan bahwa imunisasi, vaksin macam-macam, jadi mereka yang bertanggung jawab. Kalau misalnya dari pihak MPU, MUI itu tidak memberikan tidak memberikan fatwa, silahkan ibu menggunakan ya. Saya cuma menyarankan saja. Oke Bu, selanjutnya ada berikan ASI, periksa kesehatan, gunakan bantuan PKH Bu. Ibu kan selama kehamilan kan sudah diberikan bantuan, berikan susu, berikan makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Itu penting untuk menjaga anak pada saat proses kehamilan, bukan anak ya, pada saat bayi ya, untuk menjaga kehamilan. Oke Bu, selanjutnya buat kartu keluarga ataupun akte kelahiran ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Inilah pesan yang saya sampaikan untuk ibu hamil. Dan ibu hamil itu harus berpikir yang positif ya, karena itu akan berdampak kepada janin bayi yang ibu lahirkan. Apa yang ibu pikirkan, itu yang akan dipikirkan oleh seorang bayi dalam kandungan ibu. Oke Bu, sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak Bu, karena mengingat waktu, demikian pemaparan ataupun diskusi kita pada hari yang berbahagia ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.